Lebu enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kawan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La hadirin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlihi sa'ulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil qail idza jaa ramadan فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسكت للشياطين وعلى آله وصحبه وتابعهم إلى يوم الدين. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan musnidika sapa al-Khalil sahabat Khalil. Wa qala lan musnidika sapa al-Khalil sahabat Khalil ngendikanipun ma'khuduhu minal rum wa huwa madoriyati fil kharif. Sorry.
Terus la ma'khudhu minar rom, ma'khudhu utawi nggon pengalapane Ramadan. Sopra. Lama kudu nggon mengalami Ramadan. Iku minar romdi saking lafat rom. Iku minar romdi setengah saking lafat arom. Ramadan. Wahuwa utawi romot, wahuwa utawi arom mau iku maturun hujan iku maturun hujan to yakti kang teko apa ya matur yakti yang teko apa ya matur fil harifi ing dalem mongsone lemari mau setengah lena hujan bil harifi dalam mangsane lemari la fasumia mongko den arane apa hadasyur yani iki wulan apa hadasyur diarani iki wulan den arane Ramadan bulan Ramadan ing bulan Ramadan. Lali annahu krana setuhune Ramadan. Li annahu krana setuhune Ramadan iku ya kesilu. Iku ya kesilu ngedusi atau basuh. Iku ya kesilu ngedusi karena hujan kayak mau basuh ngedusi ngumbah membasuh apa yang bulan Ramadan dia mau oleh basuh bersih basuh dia mau al abdani ing pira-pira badan oleh den wasuh badane ben wasuh dia mau minal asami setengah saking pira-pira dosa. Jadi bulan Ramadan puasa bulan Ramadan dia mau artinya bisa masuk bisa membersihkan badan kita dari beberapa dosa. Fasumi hadza syahr yakni syahr Ramadan kama li'annahu yaghsilul abdan bulan Ramadan tapi bagi orang-orang yang puasa dan beriman kalau bulan Ramadan itu tidak bisa bersih badannya karena masih berlumuran dosa. Bulan Ramadan malah bukan dimanfaatkan untuk ibadah, malah digunakan untuk maksiat dan lain sebagainya. Nah, bulan Ramadan kayak mau memang bisa li'annahu sesungguhnya bulan Ramadan kayak mau ya kesilul abdan ya ini bisa membasuhi, bisa memandikan badan kita. Artinya jelasnya wong mandi, wiso ya kan ben bersih. Karena bulan Ramadan kan ben bersih apa nih? Badannya yang mau ben bersih minal asal dari beberapa dosa yang nempel di badan kita. Minal asami saking pira-pira dosa. Laguslan kelawan basuh dan hujan. Guslan kelawan masuk kenangan. Wayat huru lan nucake sapa ya Ramadan
Wa yadhuru lan ngucake apa ya bulan Ramadan oleh ngucake mau al-quluba ing pira-pira ati. Al-quluba ing pira-pira ati oleh ngucake tadhirun kelawan ngucake tenan. Tadhirun kelawan ngucake temenan. Benar dicucikan. Jadi keterangannya di atas innal qulub taqutu minal hararah mau'idah wal fiqh. Karena di keterangan yang kemarin situ waqila innal qulub taqutu minal hararah. Artinya butuhnya bukan disiram dengan apa? Diminum es teh dan enggak. Di situ kalau memang hati hubungannya taqutu minal hararah karena panas lagi. Panas hatinya ya caranya ya disirami dengan mau'idatul hasanah. Mau'idatul hasanah sing napa wal fikr min amril akhirah kama yaqudu raml wal hijarah minal harri syams. Ya ini ya pas saat hatinya muda lagi mungkin barangkali kena musibah kena apa ya hati yang semacam itu gak mau di situ apalagi dalam keadaan panas orang mengajar kompori malah kompori sehingga suhu tambah-tambahin kan. Itu ya dikasih tahu cuma itu adalah hasanah wal fikri fil amri ya suruh untuk memikirkan sesuatu yang berhubungan dengan akhirat itu wal fikri min amril akhirah kama yaqudur ram sebagaimana yaqudu kayak mau ramatnya mau apa wedi pasir wal hijarah pasir atau watu min harisam sing kena matanya matahari kena panasnya matahari yani mau watu pasir panasnya pada pasir panasnya kan jenengan nginjek butuh sandaran pun panas semua kira banget. Nah kan butuh apa? Ya butuh air, siraman, itu pasir, termasuk hajar bebatuan. Lalu saya panas hati nih, apa disiram gambir banyu, ya rasa berkuning hati. Itu caranya disiram dengan siraman rohani, dengan maidotil hasanah, wal fikri min amril akhirah, kama yaqudur wal hijarah min harri syams. Yang mau idatul hasanah suruh mengingat wal fikri untuk mengingat bil amri jadi perkara-perkara akhirat karena yaqudur sebagaimana mau pasir wedi sekena panasnya matahari perlu disiram tapi dengan air hujan. Nah begitu juga dawuhipun sahabat Khalid ma'quduhu minar ramadan wa huwa matariyati fil harim fasumya hadza syahr ramadan li'annahu yaghsilul abdan. Bulan Ramadan kayak mau bisa membasuh bisa membersihi badan kita. Bersih dari apa? Minal asam, yakni dari beberapa dosa yang ada di tubuh kita, yang ada di badan kita. Minal asam, yang mau beberapa dosa yang ada pada diri kita. Oleh ghuslan kelawan masuk tenanan. Tapi dengan syarat jenengan pas bulan Ramadan ya puasa. Di situ imanan waktu sabar. Ya benar-benar bulan Ramadan yang mau diperlukan oleh Allah supaya kita menjalankan puasa. Jenengan dengan perlu keimanan. Terus melakukan puasa bulan Ramadan. Lah kan mau dengan sendirinya bulan Ramadan. Di sini sebut cuma hanya bulan Ramadan. Di situ maksudnya hadza syahr Ramadan li'annahu bulan Ramadan kan ya kasilu. Yani yang besilul abdan, yang bisa membersihkan dosa-dosa yang ada di badan kita. Waslan kelawan masuk sentenanan, senang sama ya benar-benar cara melakukan ibadah dan lain sebagainya. Cara diperumpamakan jadi bahwa bulan Ramadan bisa membasuh atau ya silul abdan minal asa
bisa membersihkan dosa-dosa yang ada di badan kita. Wa yadhurul quluba tadhhiran. Wa yadhurul lan mujani. Bisa ngucapke puasa bulan Ramadan itu bisa mencucikan beberapa hati kita tadhhiran kelawan ngucapke sentenan. Fi qouli ta'ala dalam dawuh Allah Ta'ala, fi qouli ta'ala dalam dawuh Allah Ta'ala, ma'ana kalian walu sapa Allah dawuh Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Syahrul Ramadan ay ayyaman ma'dudah. Saya dalam ayat lain bulan Ramadan kayak mau ay ayyaman ma'dudah. Saya bulan Ramadan kan Allah tidak unzila dan turunake fihi ing dalam bulan Ramadan, fihi ing dalam syahrul Ramadan dan turunake apa Al-Qur'an. Ya ini disampaikan juga karena apa? Kita dapat barokahnya. Kita dalam keadaan puasa saja bisa membersihkan dosa-dosa yang ada pada diri kita. Karena di bulan Ramadan kita mau di mana Allah telah menurunkan Al-Qur'an. Di situ syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ya, ini bulan Ramadan ini Allah telah menurunkan Al-Qur'an. La ruwiya riwayatake apa an Atiyah saking Atiyah. An Atiyah sedurunge Atiyah. An Atiyah sedurunge Atiyah Ibnu Aswad. Kang dadi putra jalare Mbah Aswad. Anna Atiyah sedurunge Atiyah Ibnu Aswad kang dadi putra jalare Mbah Aswad. La sa'ala takon sapa ya Atiyah. Sa'ala takon sapa ya Atiyah takon Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas tanya datang Ibnu Abbas. Ya, ini putranya Abbas yang Abdul. Ibnu Abbas Ibnu Abbas anhuma. Rodhiya muga-muga ngredani sapa Allah Gusti Allah. Rodhiya muga-muga ngredani sapa Allah Gusti Allah anhuma saking Atiyah lan Ibnu Abbas. Anhuma saking Atiyah lan Ibnu Abbas. Apa kula monggo ngendika sapa Atiyah? Karena tekok datang Ibnu Abbas ke mau Atiyah nanya. Fakola mongko nanya atau takon sapa ya Atiyah oleh takon innahu qad waqa'a asyak fi qouli ta'ala innahu sedune puasa atau siang innahu sedune siang iku qad waqa'a teman-teman tumiku iku qad waqa'a teman-teman tumiku apa asyaku mamang fi qoulihi ing dalem dawuhipun Allah fi qoulihi ing dalem dawuhipun Allah Ta'ala kalian maulur Ta'ala kalian mau luhur sapa ya Allah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dawuhipun Allah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna satuna ingsun iku anzalnahu nurunake sapa ingsun maksudnya ini. Iku anzalnahu nurunake sapa ingsun ing Al-Qur'an. Anzalnahu nurunake sapa ingsun ing Al-Qur'an oleh nurunake fi lailatul qadar. Fi lailatul qadar ing dalam bulan ing dalam lailatul qadar. Fi lailatul qadar ing dalam bulan lailatul qadar. Allah telah menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Ada pula yang mengatakan ya ini pas nurunnya Al-Qur'an ini pas lailatul qadar. Karena lailatul qadar kayak mau pasnya itu semua dari beberapa keterangan yang nggak ada yang pasti ya, hanya mengkira-kirakan erang-erangnya. Karena itu hak prerogatif sing Allah akan menurunkan Lailatul Qadar. Karena apa? Lailatul Qadar kan mau afdal min alfi syahr, lebih afdal daripada 1000 bulan. Lah 1000 bulan dihitung sampai yang 30 kali kan 1000 berapa? Kurang lebihnya kalau diperumpamakan tahun yang mau kurang lebihnya antaranya umur 82 sampai 83 tahun. Jadi barang siapapun yang mendapatkan Lailatul Qadar akhirnya jenengan terus pun
dibersihkan beberapa dosa yang ada di sampean. Mulai dari kecil sampai akal balik yang mulai dicatat amalia sampean. Ngantos umur 83 tahun itu seakan-akan sampai dibersihkan. Kalau pas mendapatkan Lailatul Qadar. Karena di Lailatul Qadar tersebut juga Al-Quran waktu itu diturunkan. Lah waktu Lailatul Qadar kapan? Lah ini masalahnya. Wa min ulama wakila di situ ada penjelasan keterangan-keterangan ada yang di malam-malam ganjil. Contohnya misalnya malam ganjil pun diterangkan kembali menjadi 10 akhir di malam ganjil. Contoh kayak toh malam sebelah apa selikur, 21, 23, 25, 27, 29. Itu kurang lebihnya penjelasannya. Jadi artinya kalau memang itu kok belum, mungkin barangkali Lailatul Qadar belum temurun, lah bisa berlomba-lomba. Nanti karena siapapun yang mendapatkan Lailatul, Masya Allah, karena di situ afdol min alfi syahr, lebih bagus. Kata-kata lebih bagus kan ijik luwih apik dibandingkan kemo 1000 bulan. Tetap si apik Lailatul Qadar, bukannya perbandingannya sepadan dengan apa itu namanya 1000 bulannya, tidak, itu afdol. Artinya tetap di atasnya 1000 bulannya kayak mau. Afdol min alfi syahr kayak mau. Lebih bagus daripada 1000 bulan dari perjalanan selama. Karena ketika kita lihat ternyata pas Al-Quran diturunkan juga di bulan Ramadan, tepatnya di malam Lailatul Qadar. Di situ riwayat-riwayat ada yang menyatakan Lailatul Qadar bisa muncul, bisa turun di 10 akhir, tapi bisa pula di 17. Wamin wal di kitab lain, di keterangan lain ada yang malam 11. Itu karena kepastiannya hanya Allah yang mengetahui. Kita hanya wajib mengharap, memohon supaya mendapatkan berkah-berkahan Lailatul Qadar, syukur-syukur mendapatkan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, lebih bagus dibanding 1000 bulan. 1000 bulan kalau dari umur itu kalau dan itu kurang lebihnya umur 83 tahun, kurang lebihnya. Nah, selama itu lah, padahal standarnya umur kan antara 60, 70 standar. Anjing Nabi aja 63, 65, itu sampai 80 artinya kayak ditanggung, dosa yang ada diampuni. Karena di situ yang termasuk daripada khairun al-fisya. Itu dawuhipun Allah, inna anzalnahu fil lailatul qadar tersebut. Nah, waqad nazala al-Qur'an fi sa'il syuhur, waqad nazala teman-teman terus nurunake. Waqad nazala teman-teman nurunake apa Al-Qur'an. Apa waqad nuzilan, waqad nuzilan teman-teman den turunake apa Al-Qur'an, Qur'an, apa Al-Qur'an fi sa'il syuhur ing dalem sekirane wulan iki wulan. Fi sa'il syuhur ing dalem karene iki wulan. Wa qala Allah Ta'ala wa qala lam sendika sapa Allah Gusti Allah. Wa qala lam sendika sapa Allah Gusti Allah Ta'ala kalian malu sapa ya Allah. Ta'ala kalian malu sapa ya Allah wa Qur'anan la faraqnahu litaqra'a 'alan nasi 'ala muksin. La Qur'anan Quran yang mau tegese ae Quranan ae nuduhake sapa ingsun ing Al-Qur'an melalui petunjuk Al-Qur'an. Wa Qur'anan. Mane Quran yang mau tegese nuduhake sapa ingsun Allah nuduhake datang manusia ae Qur'ana melalui petunjuk dari Al-Qur'an. Dan Faraqnahu mongko tegese berangsur-angsur. Berapa faraqnahu mongko berangsur-angsur tegese bertahap. Quran yang mau diturunke bertahap ora sak gludung.
Maksudnya diturunkan melalui malaikat Jibril ke kanjeng Nabi yang mau tidak satu kamel itu. Nah, tapi sebenarnya pas malam Lailatul Qadar kamu Al-Quran diturunkan ke Lauh Mahfuz itu komplit 30 juz. Sedaya diturunke kamel sak blondo di Lauh Mahfuz. Tapi penyampaiannya ke Rasulullah berayat-ayat, bersurat-surat. Tidak sok global kayak sak Quran zaman ini kan boten wonten Quran sak blondo kan boten. Karena menjadi Quran menjadi tertulis secara keseluruhan 30 juz itu kan zamannya Utsmani. Ditulis oleh Sayyidina Utsman supaya untuk mahfuz, supaya menjaga Al-Quran tersendiri kan mau. Ya zaman dahulu, Quran hafal Quran hanya beberapa. Kadang kan juga tidak masuk akal juga, oh hebat ya. Nah di zaman sahabat misalnya ada yang hafal Quran, padahal di situ kan Quran kan ada pada Rasulullah. Quran kalamullah diturunkan melalui malaikat Jibril yang ditujukan kepada Rasulullah. Kadang-kadang kan kita mikir di zaman Rasulullah ada sahabat-sahabat hafal, ada yang penghafal Al-Quran. Qurannya yang mana? Berarti kan ketika waktu itu ketika Allah menurunkan melalui malaikat Jibril diturunkan kepada Rasulullah, kok sahabat bisa paham? Ada yang di situ keterangannya hafal. Kalau sudah menghafalnya, kalau setelah apa itu namanya, ketika zamannya di bawahnya Utsmani, Sayyidina Ali ke bawah dan sebagainya wajar. Quran sudah tertulis, sudah terijma. Nah, sudah dikumpulkan, ditulis jadi satu. Nah kalau zamannya sebelumnya itu menghafalnya gimana? Padahal wahyu yang mau temurunnya kadang di papat koma, kadang di batu. Penyampaiannya dari malaikat Jibril ke kita Rasulullah. Makanya ditulis yang mau untuk menjaga Al-Quran tersendiri. Dari situ waqala Allah Ta'ala wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas. Di situ wa Qur'anan kayak mau tegese Allah telah menurunkan Al-Qur'an atau nurunake sapa ingsun ing Al-Qur'an oleh nurunake faraqnahu mongko beransur-ansur ora global sama tegese bertahap. Lah Allah nurunkan Al-Qur'an buat napa? Litaqra'ahu kita perau, kita perau kaya supaya maca sapa sira kabeh ing Al-Qur'an. Kita perau supaya karena apa? Supaya padha maca sapa sira ing Al-Qur'an. Alan nasi ing atase nas, alan nasi ing atase nas, ala muksin ing atase alon-alon tartil, ala muksin yang atasnya alon-alon atau tartil. Jadi makanya jenenge terus sabun musik tartil. Nah di situ dari Al-Quran dari Allah juga waratil Qur'ana tartila. Nah jenengan mau sekok tartil memang apa ki artinya bervariasi. Bisa contoh kenapa? Kok kita misalnya kayak antara mat jaiz, mat wajib, mat tabii, idhar, ikhfa dan sebagainya kan di situ kan kenapa mat wajib podo karo 6 obahan pun biji. Lah obahe sampeyan ke mau grijine roset kan grijine irfan itu beda obahnya kan. Jadi cara ibaratnya kepanjangan ke mau relatif podo karo obahane biji. Nah mat jaiz podo karo 5 obahan biji. Saya aja habis ini kemampuan daripada berada wajib cara wajib dowo jaa saya. Di situ kan seandainya kan cara ibaratnya kayak biji obat biji ini sampai dengan yang lain kan beda. Meskipun kadang-kadang pembacaan kayak mau relatif, tapi kan di situ menurut goleknya juga kan menurut kamu kan pelan-pelan, tapi faktanya juga cepet itu maksudnya.
Akhirnya temblangsur makhluk yo hilang kabeh. Wis ora pakai iso ilmu tajwid jadi tambah bisa. Sing iso sih ora masalah, ini memahami. Jadi iso ya cepatnya cepat seperti apa. Wong kecepatan ya padha karo maghur. Wong maca Quran kaya cepet-cepet sing komen sampai makhraj ilang, tajwid ora jelas dan lain sebagainya. Padha karo maghur kebujuke setan. Di situ Al-Qur'an apa farqnahu litaqra'ahu 'ala nasi 'ala maqsid. Wa Qur'an tegese Allah mau nurunake Quran supaya ingsun mau. Karena apa? Farqnahu kelawan berangsur-angsur atau tegese bertahap. Supaya apa kon diturunke Quran mau litaqra'ahu supaya sampeyan kon maca sapa sira ing Al-Qur'an ala nasi ngatasi manusa ala muksin ngatasi alon-alon tartil wa qala ladzi nakafar wa qala lan ndika sapa aladina wong akeh wa qala lan ndika sapa aladina wong akeh kafaru kang padha kufur sapa aladin kafaru kang padha kufur sapa aladin laula nuzila lamun ora nurunake laula mujira lamun ora nurunake alaihi ing atase Nabi Muhammad alaihi ing atase Nabi Muhammad den turunake apa Al-Qur'an apa Al-Qur'an jumlatan wahidah jumlatan kelawan gembolong jumlatan wahidatan kelawan sak gemblung sak apa iki sekaligus jumlatan wahidatan kese kelawan sekaligus keseluruhan. Laporan di Kosopaya Ibnu Abbas. Pakola ngendika sapa Ibnu Abbas Ketika Abbas sahabat Abbas nuzilal Qur'an jumlatan wahidah fil lauhil mahfuz. Ini keterangannya. Nuzila den turunake apa Al-Qur'an Quran den turunake jumlatan kelawan jumlah wahidatan kang sepisan, artinya sekaligus 30 juz sak molongke mau sekaligus. Jadi nuzilal Qur'an jumlatan wahidatan minal lauhil mahfuz setengah saking daripada papan minal lauhi setengah saking panggonan ke papan mahfuz kang den reksa kang dijogo dan mahfuz kang den reksa. Yani Al-Qur'an den turunake dengan jumlah wahidatan dengan sekaligus sak gelombol min lauhil mahfuz saking papan sing direksa, yakni lauh mahfuz. Fi lailatul qadar ing dalam malam Lailatul Qadar min syahri Ramadan setengah saking bulan Ramadan. Min syahri Ramadan setengah saking bulan Ramadan. Bahwa doa mongko tumibo apa ya Al-Qur'an. Oleh tumibo fi Baitul Izzah ing dalam Baitul Izzah. Di Baitul Izzah dalam papan mungkin Fisama idunya ing dalam sama idunya. Fisama idunya ing dalam sama idunya, maksudnya sama idunya kan mau langit sing paling dekat karo bumi berarti sing sak awal. Lan sing deket Lauh Mahfuz berarti sing paling atas langit 1, 2, 3, 4 sampai ke muntaha siratul muntaha. Lan sing di situ sama idunya di situ langit sing berdekatan dunia berarti kan artinya paling gede. Nah summa nazala mongko nuli nurunake summa nazala mongko nuli nurunake bihi kelawan Al-Qur'an sapa Jibril malaikat Jibril
sapa Jibril malaikat Jibril alaihi salam. La oleh nurunake ala Muhammad ing atase kanjeng Nabi Muhammad. Ala Muhammad ing atase kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu La summa nazala bihi Jibril alaihi salam ala Muhammadin. Yani malaikat Jibril nurunake Quran kemo datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cuma melawan dan cicil. Ya ini sesuai kebutuhan. Kayak ini masyarakatnya lagi nopo misalnya, ketika ada petunjuk atau apa, itu baru diturunkan. Cuma melawan dan cicil orang sekaligus. Nujuman tegese temurunnya Al-Quran. Nujuman tegese temurunnya Al-Quran. Fi salasi wa isrina sana. Fi salasi wa isrina sana ing dalem 23 tahun. Fi salasi wa isrina sana ing dalem 23 tahun. Apane sanatan taune? Wa fi salasi wa isrin. Bisa lasen ing dalam telu wa isrina lan 20 niki gedeke 23 apane sanatan taune wa dalika utawi mengkono nazalan nujuman nurunake Al-Qur'an dengan tidak sekaligus ya Pak. Ya, dengan disijil atau dengan ayat per ayat, surat per surat. Wadhalika utawi mengkono itu apa nuzulun nujuman nazalan nujuman iku qaulullah ta'ala dawe Allah azza wa jalla la fala aqsim mongko sumpah sapa ya isun. Lafali aksimu mongko supaya sumpah sapa ingsun. Fala aksimu mongko sumpah sapa ingsun bimawang kein nujumin kelawan pira-pira panggonane lintang. Bimawang kein nujumin kelawan pira-pira panggonane lintang. Niku dawuhipun Ibnu Abbas, nuzil Al-Qur'an jumlatan wahidan fil lauh mahfuz. Al-Qur'an memang diturunake sekaligus. Diturunake nuzil Al-Qur'an jumlatan wahidan min lauhatil mahfuz, saking lauh mahfuz. Jadi dari lauh mahfuz kemo diturunke sekaligus 30 juz kemo. Lepas turun Al-Qur'an dengan jumlah wahidan dari minallahil mahfuz kemo fi lailatul qadar ing dalem pas malam Lailatul Qadar min syahri Ramadan, bulan Ramadan. Jadi pas Al-Qur'an yang mau diturunkannya sing sekaligus dalam jumlah wahidah Allahul Mahfuz kayak mau pas malam Lailatul Qadar bulan Ramadan. Sudah daripada fi Lailatul Qadar min syahri Ramadan. Bahwa doa fi Baitul Izzah maka terus disalahne digletake ning gone Baitul Izzah. Baitul Izzah mungkin Baitul Izzah buat sing bocor ibaratnya sing tempat yang sangat terjaga. Baitul Izzah bisa ma'iduna ing dalem sama iduna langit dunia, artinya langit yang paling rendah. Besarnya sak 1, 2, 3, 4, 5. Nah mulai dari situlah malaikat Jibril baru nurunkan datang kanjeng Nabi Muhammad sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan ayat ke ayat, surat ke surat, tidak serta merta langsung sekaligus. Kalau dari lauh mahfuznya ke Baitul Izzah sekaligus, Allah menurunkan sekaligus satu kamil, satu komplit. Sak paket. Tapi dari sama idunya summa nazala bi Jibril kemula malaikat Jibril nyampaikan datang kanjeng Nabi Muhammad mau tidak sekaligus satu gelombang ini Muhammad kamu tafsirkan sendiri dan semua tidak,
kadang sesuai kebutuhan. Ketika Rasulullah kadang-kadang menghadapi umatnya, masyarakatnya, kadang mungkin barangkali tidak ada petunjuk apa yang harus saya lakukan. Nah itu baru kadang-kadang ayat Al-Quran turun sesuai kebutuhan, sesuai untuk menghadapi masyarakatnya. Di zamannya malaikat apa? Pas kaumnya yang mau pas membutuhkan. Kadang-kadang pas baginda Rasulullah ada kesulitan. Nah makanya di situ turunlah wahyu, setiap ayat, setiap surat ke surat. Lah pas turunnya wahyu, malaikat Jibril nyampe datang kanjeng Nabi Muhammad yang mau fi salasi wa isrina selama 23 tahun. Fi salasi wa isrina yang dalam 23 dalam 23 tahun. Wa dzalika qaulullah azza wa jalla. Memang Al-Quran di Lauh Mahfuznya diturunkan sekaligus, akan tetapi malaikat Jibril nyampaikan datang kanjeng Nabi dan mau berayat-ayat, artinya tidak sekaligus. Itu yang dimaksud daripada nahnu fi salasi wa isrina sanatan, yakni 3 wa isrina lan rumulai, ini selama 23 tahun. Maaf, 33 salah. Fi salasi wa isrina, yakni dalam selama 23 tahun. Di situ ada qaulullah azza wa jalla, menyampaikan daripada firman-firman Allah. Wa qala Dawud ibn Abi wallahu a'lam al-Fatihah. مولاي